semuanya ada di sini. Oh, rumah kita ada di sini. Hai Unet semuanya, dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau ceritain di balik pembuatan lagu pemuda yang saya nyanyiin sama teman-teman semuanya. Itu awalnya di 2018. Di 2018 itu saya lihat sosial media itu penuh dengan cacian, makian, bully, dan lain-lain lah. Pokoknya yang saya lihat itu seperti itu. Ini menjelang election waktu itu. Jadi di WhatsApp grup, di yaitu sosial media itu, yang temenan jadi nggak temenan, yang saudara juga jadi kayak musuhan gitu loh. Hanya masalah perbedaan pilihan. Waktu itu kondisinya begitu. Akhirnya saya kepikiran lah, apa yang bisa lakukan. Nah akhirnya di 2018 itu juga saya kepikiran bikin sesuatu yang bisa dipersembahkan untuk negeri ini. Maksudnya yang nggak perlu sana, nggak perlu sini. Walaupun kamu punya pilihan, tapi nggak itu. Kita harus berbuat sesuatu untuk negeri ini, untuk bangsa ini, melewati cara kita. Akhirnya saya kepikiran lagu pemuda. Ingat nggak pemuda waktu itu kan zamannya Sumpah Pemuda ya, lagu itu ya ada ya. Saya telepon Mas Chandra Darusman karena yang bikin lagu pemuda itu Mas Chandra. Saya izin apakah boleh saya menyanyikan lagu pemuda yang saya ingin nyanyiin sama teman-teman. Jadi waktu itu saya belum menghubungi teman-teman, saya baru izin lagu dulu. Pertama saya izin lagu dulu, boleh apa enggak. Saya nunggu Mas Chandra waktu itu masih stay-nya di, kalau nggak salah di Singapura atau gimana. Ya udah. Email-emailan formal saya buatnya. Mas Chandra pun juga menjawab dengan formal. Dia memperbolehkan lagu itu dibawakan secara bersama-sama, artinya nyanyiin rame-rame dengan syarat tidak untuk kampanye, tidak untuk urusan politik, dan penyanyi tidak boleh dibayar. Itu syarat dari Mas Chandra. Oke, akhirnya saya terima kasih sama Mas Chandra karena lagunya boleh dilakuin. Yang berikutnya adalah siapa yang bikin musiknya. Akhirnya saya ketemu Andi Rianto. Akhirnya saya minta tolong ke Andi. Saya ngomong ke Andi kira-kira berkenan nggak membuat musik ini. Saya kasih emailnya Mas Chandra, buat lagu ini apa boleh dengan syarat ini. Akhirnya alhamdulillah Andi juga berkenan. Saya ngelis penyanyi akhirnya. Saya pilih penyanyi yang kira-kira saya nggak ngerepot kayak gitu loh. Maksudnya nggak nambah, karena ini kan syaratnya penyanyi harus
maksudnya dengan kerelaan, tidak boleh ada yang dibayar dan gak boleh untuk kepentingan politik. Jadi saya pilih yang benar-benar memang pure mau dengan relaan itu, dan saya nggak mau bikin mereka repot gitu loh. Saya list lah penyanyi. Yang pertama pasti adik saya, terus dari sahabat-sahabat saya dulu. Waktu itu ke Yanti, Krisdayanti oke. Terus saya teks semua ke teman-teman. Jadi yang kebales, yang ke replay itu yang berkenan kan. Jadi saya list, saya teks mereka. Terus yang replay itu yang berkenan saya tulis satu-satu gitu. Nah, kebetulan sudah waktu Yanti sudah oke, Iis Dahlia sudah oke. Terus siapa lagi ya? Via Valen juga oke waktu itu. Yang penting tuh semuanya ada beberapa itu mau asal waktunya cocok. Jadi lumayan cukup banyak waktu itu ya daftar penyanyi yang masuk oke gitu. Iis, ada Christina, ada Rosa, ada Melly, ada. Tapi pas di antara ini yang bisa waktunya, kalau nggak Iis berkenan. Terus yang lain-lain saya coba ke yang lain lagi, karena saya di lagu ini mesti ada yang gini, mesti ada yang Muslim, mesti ada yang Kristen, mesti ada yang pokoknya yang berbeda agamanya. Saya nggak mau yang cuma satu ini, dan beda genre juga. Ada popnya, ada dangdutnya, ada rapnya gitu. Jadi saya pilih dari berbagai, jadi saya jembrengin itu penyanyi, genre musik yang berbeda suku, berbeda agama gitu. Karena ini mau bikin satu kesatuan gitu, satu kesatuan, walau berbeda kita bisa nyanyi ini sama-sama gitu itu. Karena ini proyek minta tolong nih masalahnya. Ada yang di grup ladies udah, grup 5 wanita udah. 5 wanita itu ada Rika Ruslan dan Nina Tamam, itu udah oke. Di luar itu kan saya mesti kan cari yang cowok-cowok kan. Di situ saya minta tolong Tompi, terus saya minta tolong Glenn, saya minta tolong Matthew, minta tolong siapa yang hijab, Tantri juga. Tantri yang rocknya itu Tantri sama Arda. Terus Kader Jimo itu juga, mereka suaranya agak ngerok gitu. Terus Maya sama si Maichan. Nah setelah kekumpul penyanyinya musik udah jadi, akhirnya saya tentuin tanggal untuk rekaman. Waktu itu kalau nggak salah itu di Septemberan gitu ya, di akhir bulan gitu. Saya book studio untuk dua hari waktunya, biar netral. Saya minta tolong mereka datang pakai baju merah putih lah, nuansa merah putih, supaya nggak repot 2 kali. Dan ini tuh datang take rekaman, mereka langsung difoto, terus mereka menyanyi gitu, datang satu-satu. Waktu itu saya minta tolong Rika Ruslan untuk ngedirect vokal penyanyi. Kebetulan yang Rika juga minta, Rika mau direct satu-satu, dia ngatur. Jadi mulai dari Yanti, terus Nina Tamam, Via Valen itu dia masih di Surabaya waktu itu. Tapi dia mau, Mbak aku gelem belum Mbak Iki aku saiki. Dia waktu itu lagi syuting, tapi waktunya dipas-pasin karena waktu saya cuma bikin 2 hari waktu itu. 2 hari dia bilang gitu, tak usahakno ya Mbak iso. Jadi dia usahain terbang dari Surabaya, terus dia ke studio, terus udah gitu dia langsung syuting gitu loh pokoknya. Jadi dia atur waktunya. Jadi yang misalnya yang udah datang ke studio ngalah sebentar karena di waktunya mepet gitu. Saya terima kasih banget deh waktu itu, saling keroyokan, bantu gitu, gotong royong gitu. Nanti nyanyi dulu, terus Nina Tamam, terus Via Valen, terus Maichan datang, terus berikutnya terus Tompi datang, terus Alena datang, terus Matthew datang. Jadi rekaman, yang satu rekaman, yang lain foto gitu ya. Jadi semuanya langsung, maksudnya berkegiatan. Yang satu take vokal, yang satu langsung foto, yang ini terus sambil di shoot, yang ini sambil di shoot gitu. Waktu itu Ai sama Atan
sama Baduy yang ambil gambarnya, yang foto Atan, yang ngedirect ada Baduy sama Ai yang bikin untuk keperluan gambarnya, visualnya, klipnya. Ya udah di situ Rika yang ngedirect vokal. Udah terus dia gitu kan di situ jadi semakin muncul ide-ide lah yang di tengah itu. Setelah Maya ngisi vokal, Iis dengan cengkok dangdutnya, terus Tompi yang punya 1000 suara, terus udah di hari pertama itu cukup padat gitu, padat. Waktu itu Mas Triawan juga datang nengokin kita semua yang nyanyi di situ. Udah terus berikutnya ada hari kedua. Hari kedua itu ada Tantri, ada Arda, terus ada Matthew, terus ada siapa ya? Merdi ya, kalau Merdi Siombing. Kadri Jimo juga datang di hari pertama kalau nggak salah. Jadi udah akhirnya saya pikir di 2 hari ini udah semua yang datang. Terakhir datang Glenn waktu itu nggak jawab, tapi dia datang. Dia nanya masih bisa nggak gitu ya. Akhirnya dia datang paling terakhir, take vokalnya. Glenn datang. Saya belum lihat hasilnya Glenn, saya nyanyi. Kita ngobrol banyak waktu itu. Ada Glenn, ada Tantri sama Arda, kita ngobrol banyak. Begitu semangatnya lah Glenn waktu itu. Gimana dia memperjuangkan musik ini supaya ada di industri, supaya dihargain. Jadi dia ngomongin bukan musisi atau penyanyi yang udah rekaman, dia ngomongin mulai musisi yang ada di seluruh belahan Nusantara ini. Sebegitu semangatnya dia memperjuangkan itu dengan hashtag berawal dari sebuah lagu. Itu bisa berkembang maknanya. Itu yang Glenn omongin waktu itu tentang industri. Jadi dia semangat untuk itu, untuk memperjuangkan industri musik supaya lebih dihargain dari sudut mana-mana. Semua itu pokoknya dapat banyak pencerahan yang kita tuh nggak ngerti loh. Maksudnya biasanya kalau penyanyi tuh abis ini aja gitu. Wah itu bisa, industri musik tuh gede banget kalau kita pelajarin. Kalian sudah pelajarin itu dan dia tuh pengen semuanya tuh ngerti dan paham gitu. Itu yang diomongin dia. Kita dengerin udah gitu, terus selanjutnya dia bikin, Mbak pokoknya kita mulai ya. Nanti setiap kali ini selalu bilang berawal dari sebuah lagu. Itu pesannya Glenn pokoknya ke kita semuanya. Akhirnya jadi lagu ini, Persembahan untuk Negeri, lagu pemuda ciptaan Chandra Darusman, yang bikin musiknya Andi Rianto, yang isi vokal Krisdayanti, Nina Tamam, Titi DJ, Via Valen, Maya Estianti, ada Meichan, Tompi, Alena Wu, Tantri, Kotak, Arda, Merdi Siombing, Matthew Sayer, Kadri Jimo, J-Flow yang nge-rap, J-Flow sama Via Valen, dan sama Glenn. Jadilah lagu pemuda ini yang dipersembahkan untuk negeri tercinta ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang sudah menyumbangkan suaranya buat negeri kita ini. Dan untuk mengenang sahabat saya Glenn, saya biasa manggilnya Pace. Jadilah itulah makna, atau bukan makna, di balik cerita lagu pemuda tadi. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu?
Congrats. Pemuda-pemudi hadapi tantangan di depan. Ojo sampai nyerah dan ojo putus asa. Ngejar ilmu, ngejar cita, bangun bangsa. Ayo pemuda-pemudi Indonesia. Masa depan yang akan tiba untuk bukannya nuansa Yang selalu menabirimu. pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan leluhur kan terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan leluhur kan terjangkau semua. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Pemuda. Terima kasih Pak C. Lagu ini akan terus berkesan karena banyak cerita di balik lagu ini, banyak cerita yang udah Glenn sampein ke teman-teman supaya terus memperjuangkan musik Tambah Jalan Glenn. Semoga Gusti Allah menerima amal ibadahmu. Kamu bisa tenang di sana, bisa bahagia di sana. Banyak cinta dari kami untuk Glenn.